Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa agar pelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mengenal tentang lambang Muhammadiyah dan apa itu Muhammadiyah, siapa yang mendirikan Muhammadiyah. Nah, oke. Nah, sekarang yang akan kita lanjutkan adalah tentang mengenal Aisyah. Aisyah itu apa? Nah, ada Muhammadiyah, ada Aisyah. Nah, sekarang kita belajar tentang Aisyah. Aisyah itu didirikan oleh Siti Walidah. Siapa Siti Walidah? Nah, Siti Walidah adalah Nyai Dahlan atau istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Siti Walidah itu lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1872. Siti Walidah adalah putri dari Kiai Fadil dari Kauman. Nah, beliau adalah seorang ulama sekaligus sebagai penghulu dari Keraton Yogyakarta. Nah, sedangkan ibunya bernama Nyai Mas dari Kauman Yogyakarta juga. Nah, Siti Walidah ketika itu hanya mendapatkan ilmu agama tanpa sekolah formal karena pada masa penjajahan pendidikan dari seorang perempuan atau wanita itu sangat dibatasi. Itulah kenapa kok Siti Walidah salah satunya alasan untuk mendirikan Aisyah untuk sebagai pendidikan khususnya untuk kaum perempuan. Oke. Untuk anak-anak tentunya di rumah sudah membaca kemarin yang Ustadz sudah sampaikan untuk dipahami, dibaca. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan. Oke, lanjutkan. Pada awalnya, Aisyah adalah perkumpulan dari ibu-ibu pengajian yang dipimpin oleh Siti Walidah atau biasa disebut sebagai Nyai Dahlan. Nah, yang namanya pada saat itu adalah Sopo Tresno. Apa bahasanya? Sopo Tresno itu dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia, siapa yang sayang. Tresno itu sayang. Sopo itu siapa? Siapa yang sayang. Nah, itu. Kemudian pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Mei 1917 Masehi. Nah, nama tersebut berubah menjadi Aisyah. Nah, bukan ada alasan lain. Nah, Aisyah itu mendapat dari persetujuan atau saran masukan dari para pimpinan atau tokoh-tokoh seperti siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mokhtar, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji Fahrudin. Tujuan dari Aisyah adalah berusaha menegakkan agama, dalam hari ini adalah agama Islam, dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mungkin sedikit mirip dengan tujuan dari berdirinya Muhammadiyah. Oke, nah untuk mencapai tujuan tersebut maka ada beberapa hal. Nah, usaha yang dilakukan oleh Aisyah pada masa itu, yaitu tujuannya yaitu menanamkan, memperdalam dan memperluas pemahaman dan keyakinan. Nah, untuk yang poin pertama itu terkait keyakinannya, bagaimana menanamkan, memperdalam serta memperluas pengetahuan terkait keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, meningkatkan pengalaman serta menyebarluaskan agama Islam dalam hal segala aspek kehidupan. Nah, dalam hari ini bagaimana berdakwah agama Islam itu, bagaimana pada masa itu didakwahkan, disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, dengan cara apa? Dengan cara seperti tadi pengajian, terus pendidikan kepada para perempuan. Setelah itu meningkatkan harkat martabat perempuan yang sesuai dengan ajaran Islam.
Nah, pada masa itu karena pendidikan khususnya untuk kaum perempuan itu sangat dibatasi oleh masa penjajahan, nah, maka Aisyah berusaha untuk bagaimana mewujudkan perempuan itu memperoleh pendidikan. Nah, baik pendidikan agama, pendidikan sosial, dan penyetaraan terkait pendidikan tersebut. Sehingga para kaum perempuan tidak ketinggalan terhadap ilmu terkait ilmu formal, keagamaan, dan sosial, serta ilmu yang lainnya. Sehingga tidak kalah dengan para laki-laki. Laki-laki mempunyai ilmu keagamaan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Maka perempuan dengan adanya Aisyah itu bagaimana mendidik agar perempuan itu bisa setara dengan laki-laki sesuai dengan yang ada di Al-Quran atau pada ajaran agama Islam. Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran agama Islam. Apa yang ada di ajaran agama Islam itu ditekankan di Aisyah. Nah, bagaimana menjadi seorang perempuan, bagaimana menjadi seorang istri, bagaimana menjadi seorang ibu. Nah, di situ diajarkan, ditanamkan ilmu-ilmu itu kepada para perempuan. Dalam hal ini adalah kelompok dari Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah kepada para anggotanya, yang kemudian anggotanya tadi digembleng, diajari untuk bisa berdakwah kepada perempuan-perempuan yang lain dalam hal ranahnya sendiri, yaitu dunia pendidikan, seperti itu. Nah, itu sedikit tentang Aisyah. Untuk selanjutnya terkait lambang Aisyah. Lambang Aisyah kalau dilihat mirip dengan lambang Muhammadiyah. Apa bedanya? Bedanya kalau lambang Muhammadiyah di tengah-tengahnya itu ada tulisan Muhammadiyah. Sedangkan Aisyah di tengah-tengahnya namanya Aisyah. Tetapi untuk melingkar, tulisan yang melingkar di atas sama dengan Muhammadiyah. Apa itu tulisannya? Iya, pintar. Tulisannya adalah Asyhadu alla ilaha illallah. Dan yang di bawahnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, untuk warna dasarnya sama, yaitu warna hijau, dan tulisannya warnanya putih. Oke, nah anak-anak, itu tentang lambang Aisyah. Nah, kemudian anak-anakku nanti bisa untuk melanjutkan membacanya sambil Ustadz jelaskan ini, anak-anak bisa sambil membuka bukunya, buku kemuhammadiyahnya, ya. Nah, secara ringkas untuk tujuan Aisyah yaitu untuk mencerdaskan kaum perempuan, ya, untuk mencerdaskan kaum perempuan sehingga tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu yang kiranya penting seperti ilmu agama, ilmu sosial, ilmu ekonomi. Nah, itu semuanya ada di pendidikan Aisyah. Apa aja amal usaha Aisyah untuk memberikan atau berdakwah dalam hal tersebut? Yang pertama ada pada masa anak-anak namanya ada TK Aba atau kepanjangan dari Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Nah, kalau di SDIT, di sebelahnya SDIT itu ada namanya TK Aba Bukit Gajah. Nah, itu amal usaha dari Aisyah. Ya, mungkin anak-anak yang lulusan dari TK Aba sudah mendapatkan ilmu apa aja yang diajari pada masa TK yang bernaung di Aisyah. Yang kedua, sekolah khusus perempuan seperti apa? Mu'alimat, Stikes, Aisyah. Nah, Mu'alimat itu jenjangnya bisa SMA, bisa MA. Setelah ada Stikes, sekolah tinggi. Ada itu yang kalau di sini ada di Pekanbaru, itu anak-anak bisa belajar itu. Terus ada Balai Kesehatan Ibu dan Anak.
BKIA. Selanjutnya ada panti asuhan untuk yatim piatu dan fakir miskin. Tempat ibadah khusus perempuan yang bernama Mushola Aisyah. Nah, bimbingan dan penyuluhan kepada kaum perempuan yang tergabung dalam Nasyatul Aisyah. Nah, itu sedikit pelajaran tentang kemuhammadiyahan hari ini, yaitu tentang mengenal Aisyah dan lambang Aisyah. Nah, nanti untuk anak-anak bisa mempelajari lagi, diulang lagi dari bab 1. Bab 1-nya tentang mengenal Muhammadiyah sampai dengan Aisyah. Nanti untuk pertemuan berikutnya, nanti Ustadz akan jelaskan tentang materi berikutnya, selanjutnya ya. Nah, untuk tugasnya nanti kita bersama-sama. Ustadz akan bagikan selembaran yang nanti akan anak-anakku kerjakan di rumah. Setelah selesai, nanti 1 pekan berikutnya dikumpulkan ya. Nah, tunggu ya tugasnya. Jadi untuk tugasnya nanti semuanya mengerjakan. Ya, kalau tidak mengerjakan, nanti Ustadz akan kasih hadiah. Seperti biasa ya, kalau masuk siapa yang nggak mengerjakan tugas, nanti Ustadz kasih hadiah. Nah, mungkin anak-anak yang sudah lama dengan Ustadz akan tahu hadiahnya apa. Nah, kalau dulu namanya menulis ya. Nah, siapa tahu nanti juga tambahan tugasnya menulis ditambah dengan murojaah. Oke. Oke, itu sedikit untuk pelajaran kemuhammadiyahan hari ini untuk anak-anakku kelas 3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, jangan lupa menjaga kebersihan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Serta yang paling penting adalah jangan lupa untuk melaksanakan sholat fardu ditambah dengan sholat duha. Mungkin itu sedikit pelajaran untuk kemuhammadiyahan hari ini. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.